bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, tapi di sini contohnya rata-rata dun, zahabat Fatimah, yabakil waladu. Nah, ini jumlah fi'liyah, padahal bisa juga sebenarnya berupa jumlah ismiyah, misalnya haza faslun, huwa tilmizun, itu sudah bisa juga masuk khabar, juga itu adalah ungkapan. Jadi khabar bisa berupa jumlah ismiyah ataupun dia jumlah fi'il. Di sini ada contohnya lagi. Kalimat disebut benar sesuai dengan kenyataan dan terbukti benar. Contohnya ini dalam Al-Quran atau dan hadis. Isa al-Masih Abdullah. Isa al-Masih adalah hamba Allah. Ini benar. Muhammad khatamul anbiya. Muhammad adalah nabi terakhir. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. As-salju baridun. Salju itu dingin. Ya, sudah disepakati semua bahwa salju itu ya dingin. Al-filu akbaru minan namli. Gajah lebih besar dari semut. Al-mataru yanzilu minas samai. Hujan turun dari langit. Jadi pernyataan-pernyataan ini sudah pasti nih kebenarannya. Nah, kecuali mungkin yang berbau-bau keyakinan, bisa jadi ada sebagian orang yang mengatakan itu tidak benar. Nah, kalimat disebut bohong jika menyalahi kenyataan dan terbukti tidak benar. Contohnya, Isa al-Masih ibnullah, Isa al-Masih adalah putra Allah. Musailamatu nabiyun, Musailama al-Kazzab adalah seorang nabi. Salatus subhi thalatha rakaatin, salat subuh itu 3 rakaat. Al-filu yatiru, gajah itu bisa terbang. Nah, tidak mungkinlah. As-samaku ya'ishu fil barri, ikan itu hidup di darat. Ar-rajulu yalidu, laki-laki melahirkan. Tapi kalau masalah al-khabar ini, jika ingin dimasukkan ke dalam skripsi sebenarnya bisa juga. Tapi jangan dari segi ininya. Nanti di segi jenis-jenisnya saja kalau mau. Nah, apa tujuan dari khabar itu? Apa tujuan dari kata khabar atau ungkapan itu? Yang pertama, faidatul khabar itu yang pertama, memberitahu kepada orang yang diajak bicara tentang maksud dari pembicaraan. Nah, hal tersebut baru diketahui oleh si pembicara. Jadi ada sesuatu yang baru yang si lawan bicara tidak tahu, diberitahukan kepada dia. Contoh, Abu Kamaridun, bapakmu sedang sakit. Nah, dan si pembicara kan belum tahu. Ini contohnya di sini. Nazalal mataru, memberitahu bahwa hujan turun. Fazal muttaquna, bahwa orang yang bertakwa itu beruntung. Aflahal mu'minuna, bahwa orang beriman itu beruntung. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Di sini ada contohnya juga. Kana Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz disebut dalam sebagian kitab alim ulama mengatakan bahwa beliau adalah khulafaur rasyidin yang kelima. Kana Umar bin Abdul Aziz la ya'khudhu minal baitil mali syai'an. Tidak mengambil harta sedikit pun dari baitil mal. Wala yujri ala nafsihi minal fai'i dirhaman. Dan tidak menetapkan baginya 1 dirham pun dari harta fai, dari harta baitul mal itu. Jadi ini adalah ungkapan untuk memberitahukan kepada orang yang tidak tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz seperti ini orangnya. Jadi seperti itu. Dan ini ada kisah masyhur tentang kebenaran dari kisah ini, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah di dalam ruangannya mengerjakan tugas negara. Maka diketuklah pintu oleh anaknya,
Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ada apa? Saya mau berbicara dengan Bapak. Nah, makanya dia balik bertanya, atau urusan pribadi. Dia bilang urusan pribadi. Maka Umar bin Abdul Aziz meniup lilinnya. Dan maka bertanyalah sang anak, dan yang kamu akan bicarakan adalah urusan pribadi, maka kamu tidak punya hak untuk memakai lilin tersebut. Makanya ada novel itu judulnya Lilin Pun Dipadamkannya. Itu adalah kisah dari Umar bin Abdul Aziz, lilin pun dipadamkannya. Kemudian tujuan kedua dari khabar ialah lazimul faidah, memberitahu kepada orang yang diajak bicara tentang maksud dari pembicaraan, dan hal tersebut sudah diketahui sebelumnya oleh si pembicara. Contohnya, hadza yaumu miladika, memberitahu bahwa ia tahu hari ulang tahunnya. Maksudnya Natal dibilang ulang tahunnya, akan tetapi kita mempertegasnya bahwa hadza yaumu miladik, ini adalah hari ulang tahun. Anta gibta amsi, memberitahu bahwa ia tahu kamu absen kemarin. Natal dibilang dia tidak ada kemarin, cuma khabarnya ini cuma untuk memberitahukan apa yang dia sudah tahu. Anta gibta amsi, anta talibul ma'hadil ali, memberitahu bahwa ia tahu kamu mahasiswa mahasantri mahad ali. Anta ta'malu fi hadiqatika kulla yaumin, kamu bekerja di kebunmu setiap hari. Tujuan ketiga ialah al-istirham. Ma makna al-istirham? Al-istirham berasal dari kata rahama yarhamu, kemudian dikasih imbuhan istarhama yastarhimu. Masdarnya adalah istirham. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Istarhama yastarhimu istirham. Apa itu istirham? Semua kata-kata yang pakai ista itu adalah meminta. Istaghfara meminta ampun. Ista'ana meminta tolong. Istarhama meminta kasih, memohon belas kasih, atau memohon belas kasih. Meminta belas kasihan. Dalam sebuah syair dikatakan, ataitu jurman syani'an wa anta lil afwi ahlu, fa in afauta famannun wa in qatalta fa'adlu. Aku melakukan suatu kesalahan yang besar dan engkau sangat pengampun. Bila kamu memaafkanku, itulah yang kuharapkan, dan bila kamu membunuhku, maka engkau adil. Dalam syair yang lain, dalam syair Abu Nawas pernah bersyair bahwa fa'in azabtani fabisu'i fi'li. Ya Allah, jika engkau mengazabku, maka memang aku pantas karena memang perbuatanku jelek. Wa in takfir fa anta bihi jadiru. Akan tetapi jika engkau mengampuni, engkau juga berhak akan hal itu. Jadi dia bilang fa'in azabtani fabisu'i fi'li wa in takfir fa anta bihi jadiru. Ya Allah, jika engkau mengazabku, aku berhak akan itu. Namun jika engkau mengampuniku, engkau berhak akan itu. Dia bilang Abu Nawas seperti itu. Jadi memohon belas kasih, ya, memohon belas kasih. Abu Nawas juga pernah mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, in azumat dzunubi kathratun, jika dosaku itu sangatlah besar, wala qad alimtu bi anna afwaka a'zam, saya tahu bahwa ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Itu cara Abu Nawas, salah satu cara Abu Nawas untuk merayu Tuhan. Tujuan keempat ialah izharud dha'fi. Untuk izhar itu memunculkan, menampakkan ad-dha'f itu kelemahan. Untuk menampakkan kelemahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Ini Nabi Zakaria kayaknya ini, ya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'si syaiba. Ini surah Maryam kalau tidak salah. Ya. Kisahnya Nabi Zakaria kita memohon
keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Kemudian ada tujuan lain yaitu izharut tahassur. Izharut tahassur adalah uh, tahsir hasara itu penyesalan. Jadi izharut tahassur adalah menampakkan penyesalan. Misalnya dalam surah Al-Imran dikatakan bahwa qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sebenarnya lagi kan dia ini mengatakan bahwa pasti mengandung laki-laki, tapi istri Imran langsung mengatakan qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sebenarnya aku melahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at aja, dan Allah lebih tahu jenis kelamin apa yang dikandung oleh seorang perempuan. Al-fakhar, apa itu al-fakhar? Al-fakhar adalah untuk menampakkan kesombongan. Al-fakhar. Jadi apa contohnya al-fakhar? Rasulullah SAW pernah mengatakan bersabda bahwa ana afsahul Arab. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Nah, kemudian al-hathu ala sa'i wal jaddi adalah ungkapan untuk kesungguhan. Kesungguhan. Selanjutnya adalah macam-macam khabar. Setelah ini ada tugasnya, jadi silahkan diperhatikan Bapak ini. Sebentar ada tugasnya dan langsung dijawab di sini. Anwa'ul khabar, yang pertama khabar al-ibtidai. Khabar ibtidai ya. Khabar ibtidai adalah ungkapan yang diberitahukan kepada seseorang, yang seseorang tersebut dia tidak tahu apa-apa, maksudnya tidak tahu mentongi itu hal tersebut. Misalnya tadi Abu Kamarid, jadi tidak butuh penegasan. Abu Kamarid, jadi orang itu memang tidak tahu, ya, dan memang yakin akan percaya itu seperti. Khabar ibtidai adalah ungkapan kepada seseorang yang ketika kita keluarkan ungkapan itu kita yakin bahwa dia akan percaya. Namanya khabar ibtidai. Misalnya abuka maridun, bapakmu sakit di rumah, pergi kau pulang kau jenguki. Yang kedua khabar tolabi. Khabar tolabi adalah ungkapan yang jika orang yang ditemani bicara bisa jadi ragu-ragu untuk mempercayai perkataan kita, maka ditambah satu penegasan. Inna abaka maridun, sesungguhnya bapakmu sakit betulangi. Sesungguhnya bapakmu sakit betulangi. Khabar ingkari adalah ungkapan untuk orang-orang yang ingkar, yang memang tidak percaya mentongi, maka biasanya dipakai dua penegasan. Inna abaka la maridun, sesungguhnya bapakmu mentom sakiki. Itu namanya khabar al-ingkari. Jadi ada khabar ibtidai, khabar tolabi, ada khabar ingkari. Kemudian di sini ada contohnya kalimat khabar dengan satu penegasan, innallaha ghafurur rahim, yang mana penegasnya adalah inna. Wallahi anta rajulun karimun, yang mana penegasnya wa. Wa itu adalah huruf sumpah ya, huruf sumpah. Namanya huruful qasmi, huruf-huruf sumpah. Wallahi anta rajulun karimun. La zaidun talibun mujtahidun, yang mana penegasnya di sini la, lamul ibtida, la zaidun talibun mujtahidun, ya. Sesungguhnya Zaid ini memang murid yang tekun, yang sungguh-sungguh. Qad aflahal mu'minuna. Qad itu penegasan, tapi qad itu berarti penegasan jika dia bertemu dengan fi'il madhi. Qad aflaha. Kalau misalnya dia ketemu fi'il madhi maka dia berarti penegasan. Jika dia bertemu dengan fi'il mudhari maka bisa berarti kadang-kadang. Misalnya qad shallaitu fil masjid, sesungguhnya saya memang sudah sholat di masjid. Qad usolli fil masjid, terkadang saya sholat di masjid. Itu perbedaannya kalau qad. Ja'al ustazu, penegasannya adalah kalimat pengulangan. Ja'al ustazu,
Datami ustaz, datami ustaz. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kalimat khabar yang dua penegasan. Yang mana itu innallaha laghafurur rahim. Inna dan la. Wallahi innaka rajulun karim. Wa dan inna. Wallahi la zaidun talib mujtahidun. Wa dan lam. Laqad najaha man ijtahada. Nah, la dan qad. La baru qad. Itu penegasan double. Inna man ijtahada qad najaha. Inna dan qad. Inna sa'ata la'atiyatun. Inna dan la. Itu khabar dua penegasan. Ada juga khabar tiga penegasan. Contohnya, wallahi innaka la rajulun karim. Wa, wallahi, kemudian inna, kemudian la. Tiga penegasan ini ingkari sekali ini. Orang-orang yang memang tidak mentum percaya maka dipakai yang seperti ini. Wallahi innal mujtahidina la yanjuhuna. Wa, kemudian inna, kemudian la. Seperti itu. Jadi khabar tiga penegasan. Nah, ada waktu takkid yang penegasan itu ada alat-alatnya. Jadi yang penegasan itu ada alat-alatnya. Maksudnya ada huruf-hurufnya. Apa itu inna, inna, anna, inna dan anna adalah sesungguhnya. Al-qasam itu sumpah. Yang mana sumpah wah, wallahi, lillahi, tallahi, billahi. Jadi apa pengaruhnya itu sumpah, dia berpengaruh memajrurkan. Dia langsung majrur ya. Wallahi, lillahi, tallahi, billahi itu al-qasam. Lamul ibtidah, lam ibtidah itu yang tadi lakana, la rajulun itu la itu yang tapi tidak panjang dan tidak mempengaruhi hukum sebelumnya. Tidak mempengaruhi huruf setelahnya, itu tidak ada pengaruhnya. La zaidun kabirun, sesungguhnya Zaid itu orang besar. La ghafurur rahim. Jangan mengatakan bahwa la ghafur itu tidak pengampun, bukan. Kalau la-nya pendek itu namanya lamul ibtidah, la ghafur, sungguh dia maha pengampun. Kalau dia misalnya la ghafurun, panjang la-nya itu berarti tidak. Nunut taukid. Yang mana nunut taukid? Yang nunut taukid itu lanakunanna, itu lanakunanna minal khasirin, itu nunut taukid. Misalnya la tashrobanna minkum qa'iman. Jadi janganlah engkau minum, jangan mentongkol. Lanakunanna itu nun tasdid di belakang itu adalah nun taukid. Qada. Qada itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi, taukid juga. Amma syartiyah, apa itu amma syartiyah? Amma yang merupakan syarat dalam Al-Quran dan dalam kaidah bahasa Arab itu, amma biasanya berpasangan dengan fa. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Jadi itu ya, jadi rata-rata ya amma syarat itu akan berpasangan dengan fa. Selanjutnya adalah latihan. Ya, ini terakhir, silahkan mengisi ini. Perhatikan baik dulu. Lawan bicara biasa cenderung percaya, itu mukhatab al-khali az-zihni. Lawan bicara cenderung percaya, maka orang-orang tidak memakai kata penegasan. Jadi tidak ada penegasan karena percaya aja lawan bicara, yang itu apa ditegasi. Muhammadun talibun nasyitun. Nah, saya silakan yang bisa menyambung ini. Silakan buat satu kalimat yang tidak memakai penegasan. Contohnya Muhammadun talibun nasyitun. Tapi ini Ayu pasti suruh contoh ke toilet. Ya, tapi katanya ada sebelumnya ini. Innal, kan ada satu barisnya itu innal ustaza hadara. Jadi kalau tidak pakai penegasan, dia menjadi, kalau dia pakai penegasan innal ustaza hadara.
Kalau misalnya dia tidak pakai penegasan, maka berarti al-ustazu hadoroh. Seperti itu. Kalau misalnya yang ketiga ini, wallahi innaka la rajulun karim. Nah, saya ada yang bisa sambung ini untuk hilangkan penegasannya. Wallahi innaka la rajulun karim. Ada yang bisa? Rajulun karimun. Rajulun Karimun. ada sebelumnya. Apa kalau innaka? Kalau innaka tidak pakai penegasan menjadi apa? Anta. Anta ya, anta rajulun karimun. Karimun. Ya. Kemudian yang kedua atas, Muhammadu talibun nasyidun. Nah, pakai satu penegasan. Sesuai dengan ini dua, saya ikuti masukkan kata inna. Menjadi Inna Muhammadan. Inna Muhammadan talibun nasyidun. Nah, kemudian kalau dipakaikan lagi satu lagi sesuai dengan dibawa, berarti wallahi inna Muhammadan talibun nasyidun. Nah, sama dengan dibawanya, wallahi innal ustaza hadharah. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini. Berilah contoh dari ayat Al-Quran. Kalimat khabar tanpa penegasan. Yang mana itu kalimat khabar tanpa penegasan dalam Al-Quran? Banyak sekali gitu. Misalnya, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Itu contohnya. Kalimat khabar dengan satu penegasan. Yang mana contohnya? Ada yang bisa kasih contoh dalam Al-Quran? Kalimat khabar dengan satu penegasan. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Ya, 100. Mi'ah. Mas Muka? Kasman. Oh, kasman tu billah. Oke. Kalimat khabar dengan 3 penegasan. Wih, bukan 2 ini, 3 lagi nih. Ada yang bisa? Taunya 2, Ustaz. Iya, 2, yang mana 2? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi. Yang mana penegasannya situ? Inna dan la. Ya, mi'ah, 100. Ismu kiman? Husnul Raja. Husnul Raja. Kalimat khabar dengan 3 penegasan. Siapa yang bisa? Innallaha la yakhfa 'alaihi. Innallaha la yakhfa. Berarti di situ adalah inna saja, karena la-nya di situ adalah la ingkar, yang la berarti tidak. So, kalau dia la-nya panjang berarti bukan penegasan, dia untuk mengingkari, untuk tidak. Ada lagi? Tiga penegasan. Wa qad kafaru bima ja'aka minal haq. Wa qad. Nah, berarti kode saja. Toh, kode saja toh? Wa-nya Ustaz. Yang mana? Wa qad kan wa tadi bukan. Kecuali kalau dia wala qad. Nah, itu baru. Kalau wa qad, wa-nya berarti atof saja di situ, wa. Dalam susah toh ini, karena dalam Al-Quran nih.
Harus di Al-Quran orang ini. Ada? Bisa? Ada yang dapat Al-Qurannya? Adakah? Walaqad ataina Musal kitaba min ba'dihi. Nah, dua gitu. dua ji. Saya juga cari-cari ini. Min ba'dihi birasul. Kalau dibuat sendiri jamu udah juga. Nah, kalau Al-Quran. Rata-rata dua jadi. Ada yang bisa? Susah, Ustaz. Tidak ada di Quran nih. Dulu. Cari-cari Tapi dulu. Ustaz. Anu mungkin saya Ustaz. Apa? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Innahu, inna kan inna. Inna may yusyriku billahi faqad harramallahu. Billahi itu sebenarnya bukan kosem di situ. Dia harfu jar biasa. Faqad harramallahu. Kode dua gitu. Inna sama faqad. Ya. Fa kan tidak masuk ki. Fa bukan harfu at-takkid fa. Tidak ada kapan Ustaz. Itu saya Ustaz. Siapa tahu. Panjang tapi. Iya, tidak ada. Nanti kalau ada cari di japri di grup. Posting di grup kalau ada dapat. Ustaz. Apa ya? Kalau ya Ustaz, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu walaqad afallahu anhum. Sudah tiga minta. Innallaha ghafur. Panjang sekali. Iya, innallaha ghafurun halim. Itu 4 Ustaz. Iya, dalam satu ayat itu tuh. Iya. Tapi dia sudah berapa ungkapan itu? Dia mulai dari apa? Sampai sebelumnya yaumul taqal jam'an tuh. Kemudian adalah sebenarnya kalimat selanjutnya ada lagi satu. Kemudian kalimat lagi selanjutnya begitu ya. Yang yang satu kali ya, satu yang kalimat. Satu ungkapan dia. Tidak ada kayaknya tidak ada. Iya, 2 aja Ustaz. Ustaz. Apa? Ustaz. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dua gitu. Inna ji syirka sama la. Inna syirka la. Inna dan la. Yang mana? La tusyrik billah. Billah di situ harfu jar biasa, bukan berarti demi Allah, tapi kepada Allah. Iya, nanti dicari. Itu tugas bersama, biar saya cari Jin. Nah, ini mudah Jin ya. Berilah contoh dengan bahasamu sendiri. Nah, itu 3 penegasan langsung. Buat bahasamu sendiri. Wallahi innaka la'ala khuluqin azim. Tinggal ditambahi wallahi demi Allah, innaka sesungguhnya kamu la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang bagus. Jadi itu 3 penegasan yang dibuat sendiri mudah Ji. Yang di Quran yang susah. Siapa yang lagi yang bisa buat 3 penegasan dengan kata-katanya sendiri? Tambah saja. Wallahi inna syirka la zulmun azim. Demi Allah, sesungguhnya syirik merupakan kezoliman yang dahsyat, yang besar. Seperti itu. Bagaimana mengungkapkan cinta dengan 3 penegasan? Ada yang bisa?
Hmm? Bagaimana mengungkapkan cinta dengan 3 penegasan? Ustadz, Silahkan. itu misalkan kalau 2 double inna Ustadz, enggak apa-apa. Disebut 2 aja juga. Iya, bisa 2. Contoh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada kata wah itu bisa jadi beda ungkapan mi. Maksudnya beda ungkapan mi. Dua yang mau dikasih tahu Kang toh? Dikasih tahu Kang, dikasih tahu Kang dulu innal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di dua hal yang akan diberitahukan. Ini satu ji. Bagaimana caranya mengungkapkan cinta dengan 3 penegasan? Ada yang bisa? Oke, Aisyah, Ifah. Wallahi inni la uhibbuka. Iya. Wallahi inni la uhibbuka. Nah, kalau lamnya panjang di anu gitu langsung patah hati orang. Dipendekkan lamnya berarti mengatakan bahwa mentong-mentong, tojeng-tojeng, kandal-kandal kok. Nah, ya. Ya, jadi wallahi demi Allah, demi Allah nih kau. Tapi nanti usahakan kepada suami sendiri, saya bilang begini ya, karena bersumpah demi Allah kayak ini ternyata besok kemudian sama orang nyelanji kamu nikah. Wallahi inilah uhibbuka, sesungguhnya saya mentong-mentong tojeng-tojeng menyukaimu, mencintaimu. Ada lagi selain kata ini? Ada lagi selain? Oke. Laqad inna sa'ata la raiba fiha. Laqad inna sa'ata la di situ bukan la ini, bukan la penegasan. La raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya begitu. Tapi bukan yang sungguh. Yang di depannya, Pak. La qad inna. Oh, ya, adakah? Oh, laqad apa? Coba. Laqad inna sa'ata la raiba fiha. Adakah kata di Quran laqad inna? Tidak Ustaz, kan ini kan bahasamu sendiri tuh Ustaz. Iya, maksudnya biar dalam bahasa Arab kayaknya tidak ada laqad inna, tidak ada. Maksudku dalam bahasa Arab juga tidak pernah dengar laqad inna. Pasti ada sebelumnya. Laqad araftu an inna, laqad araftu anna gitu. Seperti itu. Contoh lagi yang penegasan tentang misalnya tapi tidak pakai lah, misalnya wallahi inni uhibbuki anti. Anti di situ sebenarnya adalah penegasan juga, pengulangan dari ki ke anti. Itu bisa juga. Ada tuh lagu anti uhibbuki kaifama kunti. Ada tuh yang sebelumnya apa sebelumnya itu? Uhibbuki, bukan. Namanya itu. Uhibbuki mitslama anti. Oh, berarti salah itu salah berarti. Bukan itu. salah teks kak berarti. Intinya pengulangan kata juga adalah bentuk penegasan. Ya, jadi berarti bisa 3 penegasan. Ja'al ustaz. Iya, silakan. 3 penegasan. Ya. Jadi ini wallahi atau inni la uhibbuki anti. Sesungguhnya saya sungguh-sungguh mencintaimu. Iya, kamu. Gitu. Nah, ini enak juga ini dibikin skripsi ini, tapi tidak tahu ada yang pakai ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi masih ada tugas ini, cari 3 nanti diposting di grup saja. Kalau ada yang dapat, supaya bisa berbagi referensi untuk kita semua. Dalam Al-Quran 3 penegasan. Tidak ada batas waktunya. Kapan-kapan kau baca Quran dapat, gaskan.
Atau di Google juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kah? Banyak tuh pesertanya ini malah gue 50 orang nih. Nah, Ustaz. Sama angkatan 2019. Oh, seperti itu. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Usahakan akses ke alur pembelajaran di sekolah karena di situ dilihat kehadiran tak. Jadi sampainya 100% baru keluar kok. Jangan kok 50% baru keluar. Sebenarnya 100% tertulis itu. Arji tertulis biasa toh? Iya, Ustaz. Iya. Kalau 100% berarti full nilai untuk kehadiran hari ini. Oke, jika tidak ada nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.